Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik. Tuhan Yesus selalu menyertai dan menolong kita dalam segala keadaan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur karena Tuhan baik. Tuhan selalu menyertai dan menolong kami dalam segala tugas aktivitas kami. Kembali saat ini kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan, agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ini ada fenomena yang disebut dengan istilah doom scrolling. Doom scrolling adalah suatu kebiasaan untuk terus-menerus menggulir dan membaca berita-berita buruk di media sosial ataupun situs-situs berita. Kebiasaan seperti ini memicu peningkatan kekhawatiran, kecemasan, dan bahkan depresi. Berbagai penelitian secara psikologi menunjukkan bahwa paparan berlebihan terhadap berita buruk bisa memicu respons emosional yang negatif. Salah satu faktor penyebab kecemasan bukan hanya semata karena berita negatif, tapi karena pola pikir yang negatif. Itu sebabnya kita perlu menjaga apa yang kita baca, dengar, dan lihat. Dan selain itu, yang utama adalah kita perlu menjaga hati dan pikiran kita supaya tetap percaya, bersemangat, dan berharap kepada Tuhan. Dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-11 ini tertulis, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saul dan para prajurit Israel waktu itu setiap hari mendengar perkataan Goliat dan mereka menjadi ketakutan dan dilanda kecemasan. Tapi berbeda dengan mereka, Daud datang dan dengan berani melawan serta mengalahkan Goliat. Padahal Daud kecil tubuhnya dibandingkan Goliat, tapi dia datang dengan membawa nama Tuhan. Dia percaya dia dapat mengalahkan dan menaklukkan segalanya. Daud tidak cemas, dia tidak takut meskipun ia sempat mendengar kata-kata intimidasi dan kata-kata yang melemahkan dari Goliat. Ia tetap berpegang pada firman Tuhan dan percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa yang sanggup untuk menolongnya. Jangan biarkan diri kita terpapar dengan berita negatif, tapi biasakanlah diri kita mendengarkan firman Tuhan yang memberikan kekuatan dan sukacita serta pengharapan. Berita-berita negatif yang melemahkan iman dan juga melemahkan semangat, jangan kita dengarkan atau perhatikan dengan serius. Buang kebiasaan doom scrolling. Media sekarang ini begitu sering menyampaikan berita yang negatif, berita yang menakutkan, berita-berita buruk. Tapi mari kita biasakan untuk mendengar berita yang baik. Tentu saudara, bukan berarti kita mengabaikan berita yang negatif. Tetap kita terbuka dan tidak menutup diri dengan berbagai berita. Tapi sikap kita adalah tetap percaya kepada Tuhan, berpegang pada firman-Nya, dan miliki pola pikir yang positif berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Pikiran yang positif ini bukanlah berpikir positif karena merasa diri kita hebat, bukan berlandaskan pada kekuatan pikiran sendiri, tapi berpikir positif di sini berdasarkan pada janji firman Tuhan. Kita berpikir yang baik sebagaimana Tuhan menghendaki untuk kita berpikir. Amsal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Penting sekali saudara kita mengandalkan Tuhan, percaya pada firman-Nya, dan bukan
percaya pada pikiran-pikiran kita, apalagi pikiran-pikiran yang negatif. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau selama ini kita terbiasa melakukan doom scrolling, mendengar berita buruk, dan memiliki pola pikir yang negatif, pola pikir yang membuat kita cemas, khawatir, pikiran-pikiran kita sendiri membuat kita takut dengan keadaan. Mari ubah cara dan pola hidup kita. Biasakan untuk mendengar kabar baik. Biasakan mendengar firman Tuhan dan berpaut pada firman Tuhan, serta miliki pikiran Kristus yang akan menolong kita sehingga kita bebas dari segala kecemasan, bebas dari segala ketakutan, karena kita percaya kepada firman Tuhan. Hidup kita ada dalam tangannya. Jangan takut dan cemas dengan apapun juga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu percaya kepadamu. Berpikir sebagaimana Tuhan mau kami berpikir. Tidak mengandalkan pikiran kami, tapi bersandar kepada firman-Mu ya Tuhan. Percaya sungguh-sungguh kepadamu, sebab Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan segalanya. Di dalam tangan-Mu kami aman, kami tenang, kami sejahtera. Dan di dalam-Mu Tuhan ada kedamaian yang berlimpah-limpah. Kami tidak mau khawatir dengan berbagai situasi dan keadaan. Kami tidak mau terintimidasi dan kalah oleh kata-kata dan berita yang melemahkan. Tapi kami mau bangkit dan berkemenangan, berlandaskan pada janji firman Tuhan. Kami percaya kehidupan kami selalu baik dalam rencana-Mu. Kehidupan kami penuh berkat, penuh sukacita, penuh dengan damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan baik dan Tuhan selalu menolong dan bersama-sama dengan kami. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan atas kami. Naungi kami dengan kasih-Mu, lindungilah kami dengan kuasa-Mu. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Biarlah tangan Tuhan melawat dan menyatakan kuasa, mujizat, serta pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan, dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih memahami kebenaran firman Tuhan dan berkemenangan senantiasa dalam kuasa-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.